wawancara ini kami ingin menggali lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan kolaboratif dan servant leadership yang diterapkan di teorema Covey. Kami percaya bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tidak hanya mampu mengarahkan tim, melainkan juga memberdayakan setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut terwujud dalam keseharian teorema Covey, serta dampaknya terhadap budaya kerja dan pencapaian bisnisnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal kami tanyakan ya Kak ya. Yang pertama mengenai kepemimpinan kolaboratif sendiri. Indikator yang pertama itu adalah pengambilan keputusan. Di sini sebagai admin ya, otomatis salah satu sebagai pengelola teorema cafe ini. Terus apakah kakak sebagai salah satu pengelola di teorema cafe ini pernah diajak diskusi oleh pemilik cafe ini atau manajer cafe ini dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan sistem administrasi atau operasional harian di coffee shop ini? Kalau untuk pengambilan keputusan di teorema tentang data dan segala macamnya, itu udah pasti dan memang sering diajak untuk diskusi, karena kan memang untuk seluruh sistem yang dikelola itu kan memang sebenarnya dari atasan langsung ke saya, ya dari owner langsung ke admin. Nanti untuk pengambilan keputusan kebanyakan lebih ke adminnya, dan itu emang udah diskusi dulu sama atasan. Kalau untuk data, kalau untuk yang lainnya juga kita diskusikan tapi secara bertahap untuk perkembangan. Lanjut kakak ya ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu indikator pemecahan masalah bersama. Pada saat di teorema cafe ini ada masalah seperti keterlambatan pasokan, terus keluhan pelanggan, lalu apakah kakak yang sebagai admin atau pengelola cafe ini mengajak tim untuk berdiskusi untuk mencari solusinya sama-sama? Kalau untuk pengambilan untuk menangani komplain atau untuk keterlambatan pasokan bahan, kita tentunya diskusi dulu dengan seluruh karyawan dan terutama juga dengan owner, dimana kita kan harus mengambil keputusan untuk menangani masalah itu. Pertanyaan ketiga itu ada komunikasi terbuka. Kakak sendiri sebagai pengelola kafe secara rutin membuka ruang komunikasi dua arah dengan staf untuk menerima masukan ide atau keluhan mereka nggak? Ya, kalau itu setiap hari sih kita pasti lakukan diskusi, ngobrol tentang gimana nih masukan kalian, ide-ide kalian. Selanjutnya kan saya lanjutkan tentang kepemimpinan servant leadership. Jadi servant leadership itu kepemimpinan yang pada dasarnya itu berbasis pada pelayanan. Dari pemimpin servant leadership itu mengutamakan pelayanan kepada bawahannya daripada pada dirinya sendiri. Seperti itu. Untuk pertanyaannya ada indikator yang pertama, yaitu indikator yang pertama kemampuan untuk mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran anggota tim. Pertanyaannya, bagaimana kakak menangani situasi di mana anggota tim itu merasa tidak didengarkan gitu? Apakah ada program meeting rutin yang khusus untuk mendengarkan keluh kesah karyawan? Kalau untuk program meeting rutinnya sebenarnya kita lebih ke evaluasi. Kita dengerin nih keluhan mereka seperti apa, atau mungkin kritikan mereka seperti apa kepada teorema atau kepada sesama karyawan. Itu kita terbuka, maksudnya secara langsung dengan semua anak nih, semua karyawan itu mendengarkan gitu. Kalau untuk misalkan mendengarkan kritikan atau secara masukan mereka itu secara individu atau empat mata nih, kita juga terkadang sering kalau misalkan memang akunya lagi santai dan mereka juga lagi punya waktu nih buat ngobrol, kita ajak ngobrol tentang keluhan mereka, tentang kritikan mereka seperti apa, atau bahkan masukan ide pun kita dengarkan.
selanjutnya indikator yang kedua itu kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan anggota tim. Jadi bagaimana kakak ini menunjukkan empati kepada anggota tim yang sedang mengalami kesulitan. Apa yang kakak lakukan ketika ada anggota tim yang terkena musibah atau kesulitan nih dalam menyelesaikan tugasnya? Kalau untuk menangani kesulitan pasti tentu kita bantu, entah mungkin misalkan nih dalam kondisi mungkin kafe rame dan karyawan cuma mungkin yang bertugas cuma berapa orang dan memang mereka butuh bantuan, pasti aku bantu, dan kadang juga aku ngebantuin sebagai kasir atau nganter gitu pasti kita bantu. Kalau misalkan untuk dalam kemampuan mereka belajar itu udah ada tersendiri gitu, sama headbarnya atau sama kitchennya sendiri mereka udah ada yang ngajarin juga, udah ada yang membimbing lah. Selanjutnya terkait kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan anggota tim. Kita gimana Kak? Jadi bagaimana kakak ini membantu anggota tim mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka? Apakah ada program pelatihan tertentu gitu di TOM? Kalau untuk program latihan tertentu kita sih sebenarnya belum ada. Cuma kalau untuk belajar nih dari memang karena kan kita punya orang yang memang udah ahli dalam bidangnya gitu. Kita ngajarin mereka satu persatu dan kita juga kayak ibaratnya misalkan mereka belum bisa nih, kita latih, kita kasih waktu buat mereka belajar, entah kita sediakan fasilitas juga buat